Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke sesi ke-6, ya, mata kuliah biostatistik deskriptif dan inferensial dengan bahasan tentang konsep probabilitas. Saya yakin Anda sudah tidak asing dengan istilah probabilitas ini, ya. Dalam sehari-hari uh, banyak orang yang mengatakan dengan kata lain, ya, misalkan kesempatan, peluang, kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, itu semuanya adalah konsep dari probabilitas. Sekarang kita pahami terlebih dahulu terkait definisi dari probabilitas. Apa sih sebenarnya probabilitas tersebut? Probabilitas adalah kemungkinan suatu kejadian dibandingkan dengan keseluruhan kemungkinan kejadian. Nah, nilainya itu selalu positif, ya. Jadi nilai probabilitas itu selalu positif dan berkisar antara 0 sampai dengan 1. Yang perlu Anda pahami adalah nilai probabilitas ini tidak akan kurang dari angka 0 dan tidak akan lebih dari angka 1. Kalau kita buat dalam bentuk persentase, maka tidak akan kurang dari angka 0% dan tidak akan lebih dari 100%. Jadi bisa kita katakan suatu kejadian yang pasti terjadi itu nilai peluangnya adalah 1. Nah, sekarang pertanyaannya, kejadian seperti apa yang memiliki peluang, ya, memiliki nilai peluangnya adalah 1 atau 100%. Saya akan kasih beberapa contoh. Eh, di dalam ajaran Islam itu kita sudah diberitahu atau diinformasikan lewat Al-Quran ataupun lewat hadis Nabi kita Muhammad SAW menyatakan bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, kejadian kematian kepada semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini itu peluangnya adalah 1. Contoh lainnya adalah misalkan kejadian kiamat. Nah, menurut dalam ajaran Islam pun itu kiamat pasti terjadi. Bisa kita simpulkan bahwa kejadian kiamat memiliki nilai peluangnya 1. Nah, bagaimana dengan kejadian-kejadian yang tidak memiliki nilai angka 1? Karena banyak kejadian di muka bumi ini belum tentu pasti terjadi, ya. Walaupun sebenarnya ada pengalaman-pengalaman yang lainnya terjadi, tapi bisa jadi pada waktu tertentu kejadian tersebut tidak terjadi. Sehingga kita hanya bisa mengatakan ya kemungkinan terjadinya sekian persen. Kemungkinan kejadian ini misalkan berapa nilai probabilitasnya. Misalnya contohnya peluang Anda lulus. Sekarang kan Anda masih kuliah, belum ujian juga. Nah, cuma di sini Anda mengikuti perkuliahan, Anda hadir dalam perkuliahan biostatistik, terus Anda mengerjakan tugas. Nah, di sini Anda memprediksi gitu atau menduga bahwa kemungkinan Anda lulus ya 80% itu ada. Nah, itu Anda hanya berani mengatakan 80%. 20% lagi ada ada perasaan bahwa kemungkinan gagal itu bisa saja terjadi. Nah, cuma di sini Anda menyatakan lebih besar peluangnya adalah lulus. Itu sebesar berapa? 80% atau 0,8. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait beberapa perbedaan pandangan tentang probabilitas. Jadi, saya akan paparkan di sini ada 3 pandangan tentang probabilitas. Yang pertama adalah pandangan klasik. Pandangan klasik ini mendefinisikan tentang probabilitas itu secara umum, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi.
yang menyatakan bahwa probabilitas itu merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara kemungkinan keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Ya. Nah, bagaimana dengan pandangan empiris atau probabilitas relatif? Di sini probabilitas didasarkan kepada pengamatan atau kejadian yang telah terjadi. Jadi, kita menyatakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian itu berdasarkan sebuah fakta yang sudah terjadi atau berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah yang sudah terjadi. Contohnya, misalkan nih berdasarkan laporan, setiap tahunnya kejadian kasus DBD di wilayah X adalah sebesar 3% atau 0,3. Nah, Anda akan memprediksi bagaimana peluang kejadiannya pada tahun berikutnya. Nah, karena dari tahun-tahun sebelumnya itu angkanya berkisar antara 3%, ya, berkisar sekitar 3% atau 0,3, maka Anda juga akan sebutkan nanti bahwa peluang kemungkinan jumlah kasus DBD pada tahun berikutnya adalah sebesar 3%. Nah, bagaimana dengan pandangan subjektif? Berdasarkan pandangan subjektif, probabilitas ditentukan oleh pembuat pernyataan. Kebenarannya sangat ditentukan oleh yang membuat pernyataan. Nah, ini sebagai contoh, Anda adalah orang yang membuat pernyataan. Nah, di sini Anda menduga seberapa besar peluangnya Anda lulus. Nah, Anda sebut bahwa kemungkinan saya lulus adalah 80% atau 0,8. Kebenarannya bagaimana? Itu sangat ditentukan oleh penilaian Anda terhadap diri Anda sendiri. Contohnya, Anda menilai bahwa Anda sudah rajin, baik mengerjakan tugas, membaca modul, dan juga mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan, baik yang berasal dari literatur-literatur yang tidak diberikan oleh dosen ataupun yang diberikan oleh dosen. Dan Anda yakin bahwa peluang Anda untuk lulus itu 80% atau 0,8 itu sudah mendekati angka 1. Nah, itu kebenarannya ya Anda sendiri yang lebih tahu gitu ya. Nah, itu subjektif penilaian subjektif dari sebuah pernyataan untuk menentukan probabilitas suatu kejadian. Nah, saya rasa ini cukup jelas tentang beberapa perbedaan pandangan mengenai probabilitas ini. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang perhitungan probabilitas. Di sini ada beberapa azas perhitungan probabilitas yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah hukum pertambahan dan yang kedua adalah hukum perkalian. Di sini di bagian ini juga terlihat bahwa hukum pertambahan ini terbagi dua lagi, ada berdasarkan kejadian mutually eksklusif dan yang kedua adalah kejadian non mutually eksklusif. Sedangkan untuk hukum perkalian ini perhitungannya berdasarkan kejadian atau peristiwa bebas dan berikutnya adalah peristiwa tidak bebas atau peristiwa bersyarat. Saya akan membahas satu persatu dari azas perhitungan probabilitas ini. Pertama adalah hukum pertambahan. Pada prinsipnya, hukum pertambahan dalam probabilitas berdasarkan pada dua bentuk kejadian, yaitu mutually eksklusif dan non-mutually eksklusif. Apa itu kejadian mutually eksklusif? Kejadian mutu eksklusif adalah suatu kejadian yang meniadakan kejadian yang lainnya. Contohnya adalah, misalkan kejadian seorang bayi. Apabila seorang bayi yang dilahirkan itu adalah bayi laki-laki, maka akan meniadakan kemungkinan lahirnya bayi perempuan dalam waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena yang lahir bayinya cuma satu,
dan pasti jenis kelaminnya cuma satu, yaitu tadi saya bilang adalah laki-laki. Nah, karena yang lahir adalah bayi laki-laki, maka peluang kejadian untuk yang perempuan tidak ada. Nah, itu adalah kejadian mutually eksklusif. Ini Anda bisa lihat formulanya di bagian bawah, yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Dan di sini peluang A dan B secara bersamaan sama dengan 0. Berikutnya adalah kejadian non-mutually eksklusif. Kejadian non-mutually eksklusif adalah suatu kejadian yang bisa muncul bersamaan dengan kejadian yang lainnya. Nah, ini contohnya adalah misalkan peluang kejadian perempuan dan dia juga dokter. Nah, itu adalah dua peluang kejadian, yaitu kejadian dia perempuan dan juga peluang kejadiannya adalah dia seorang dokter. Nah, itu bisa saja terjadi secara bersamaan. Ya, mungkin saja bahwa dia wanita dan dia juga seorang dokter. Nah, itu adalah contoh kejadian non-mutually eksklusif. Nah, perhitungannya itu bisa Anda lihat, yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang dengan peluang A dan B. Nanti kita lihat contohnya ya sebagai berikut. Ini contoh mutually eksklusif. Seorang dokter mengadakan percobaan pengobatan dengan INH terhadap 5 orang penderita TBC. Kelima penderita tersebut salah satunya akan sembuh. Besar peluang penderita kedua atau kelima untuk sembuh itu berapa? Nah, di sini Anda bisa lihat perhitungannya, ya. Peluang 2 atau peluang pasien kelima itu sembuh berapa? Nah, ini kita tadi ingat rumusnya adalah apabila yang angka 2 ini adalah A dan yang angka 5 ini adalah B, maka peluangnya perhitungannya adalah peluang A ditambah dengan peluang B. Ya. Dan peluang A dan B sama dengan 0. Ya. Nah, ini perhitungannya adalah 1/5. Ya, tadi kan pasien nomor 2 itu peluangnya adalah 1/5. Peluang pasien yang kelima juga 1/5. Jadi artinya di sini peluang untuk pasien kedua dan kelima sembuh adalah sama dengan peluang 2 ditambah dengan peluang 5 yang masing-masingnya 1/5 ditambah dengan 1/5 sama dengan 2/5. Berikutnya adalah contoh non-mutually eksklusif. Nah, ini ingat ya, non-mutually eksklusif yang kejadiannya bisa secara bersamaan. Yaitu contohnya, bila akan merekrut seorang tenaga kesehatan dan mengadakan seleksi terhadap 4 orang pelamar yang terdiri dari dokter laki-laki, dokter wanita, laki-laki bukan dokter, dan wanita bukan dokter. Berapa peluang tenaga kesehatan yang kita rekrut adalah wanita atau dokter. Nah, ini kita akan mencari peluang wanita atau dokter. Yang perlu kita cermati terlebih dahulu adalah peluang dari masing-masing 4 orang pelamar tadi. Yang pertama adalah dokter laki-laki. Dokter laki-laki. Maka peluangnya adalah 1/4. Dokter wanita itu peluangnya juga 1/4. Laki-laki bukan dokter, ya. Laki-laki bukan dokter, itu juga 1/4. Dan wanita bukan dokter juga 1/4. Bagaimana kalau peluangnya /adalah wanita? Nah, di sini kita lihat wanita ada 2 ya, satu dokter, satu lagi bukan dokter. Jadi peluang wanita di situ adalah sebesar 2/4. Laki-laki juga demikian, laki-laki itu ada 2, ada satu dokter, satu lagi bukan dokter. Maka peluang dari laki-laki adalah 2/4. Ya, jadi
Itu yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Sekarang kita selesaikan perhitungannya, berapa peluang wanita atau dokter. Nah, tadi seperti yang saya sudah jelaskan, peluang wanita ya adalah 2/4. Kenapa 2? Karena ada 2 wanita di antara 4 pelamar tadi. Satu dokter, satu lagi bukan dokter. Dan peluang dokter juga 2, karena di sini tadi juga ada dua dokter. Satu dokternya laki-laki, satu perempuan. Berarti peluang dokter adalah 2/4. Nah, dikurang dengan peluang wanita tapi dokter, yaitu sebesar tadi 1/4 orang, 1/4. Itu adalah peluang wanita ya, dokter. Nah, ini di sini adalah dokter wanita. Tadi sudah saya jelaskan, dokter wanita ini peluangnya 1/4. Nah, sekarang kita selesaikan. 2/4 ditambah 2/4 dikurang 1/4. Itu sama dengan 3/4. Jadi peluang wanita atau dokter itu sebesar 3/4 atau 0,75. Berikutnya adalah hukum perkalian. Pada prinsipnya, hukum perkalian dalam probabilitas berdasarkan pada dua bentuk kejadian, yaitu kejadian bebas dan kejadian terikat. Apa itu kejadian bebas? Kejadian bebas adalah suatu kejadian ya, yang tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian yang lain. Ya. Suatu kejadian yang tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian yang lain. Dan kejadian terikat adalah suatu kejadian yang mempengaruhi peluang terjadinya kejadian yang lain. Nah, ini Anda bisa lihat ada perbedaan ya. Perbedaannya adalah perhitungan probabilitas untuk kejadian bersyarat ya, itu didasarkan ya untuk peluang kejadian yang keduanya itu dihitung ya berdasarkan setelah kejadian pertama sudah terjadi. Nah, ini mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat contohnya. Nah, cuma Anda perhatikan di sini untuk formulanya ya, untuk kejadian bebas, peluang kejadian bebas, perhitungannya adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Dan peluang untuk kejadian yang tidak bebas atau bersyarat adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B setelah A terjadi. Nah, di situ Anda lihat perbedaannya. Jadi di sini untuk kejadian yang B itu dihitung setelah A terjadi. Nah, nanti kita lihat contohnya. Contoh peluang peristiwa bebas ya. Ini bisa Anda lihat kasusnya. Sebuah dadu dilambungkan 2 kali. Pertama, keluar mata 5. Nah, untuk lambungan yang kedua, itu bisa jadi munculnya angka 5 atau angka 4 atau angka yang berikutnya. Nah, besar kejadiannya atau besar peluang kejadiannya, lambungan dadu yang pertama dengan lambungan dadu yang kedua itu sama. Nah, di sini, di contoh kasusnya sini, kita lihat sebuah dadu dilambungkan 2 kali, pertama keluar mata 5. Nah, berapa peluangnya keluar mata 5 ini? Yaitu 1/6. Karena mata dadu itu ada 6, maka peluang munculnya mata 5 itu adalah 1/6. Terus, berapa peluang keluarnya mata 5 untuk kedua kalinya? Nah, ini lambungan yang kedua, muncul lagi angka 5. Nah, seberapa besar kejadiannya, peluang kejadiannya? Munculnya mata 5 pada lambungan dadu yang kedua. Nah, ini perhitungannya bisa kita lihat di sini adalah peluang 5 dan 5. Di sini kalau 5 yang pertama ini adalah A dan 5 yang kedua ini adalah B, maka kita lihat peluang 5 yang pertama dan 5 yang kedua sama dengan 1/6 dikali dengan 1/6. Nah, ini hasil perhitungannya adalah 1/36.
Berikutnya adalah contoh peluang peristiwa bersyarat ya atau peristiwa yang tidak bebas. Ini kita lihat contohnya adalah dua kartu ditarik dari set kartu bridge. Nah, Anda tahu ya jumlah kartu bridge itu sebanyak 52 kartu. Dan tarikan kedua tanpa memasukkan kembali kartu pertama. Jadi saya ulang kembali, dua kartu ditarik dari set kartu bridge dan tarikan kedua tanpa memasukkan kembali kartu pertama. Jadi ketika keluar kartu yang pertama, kita tidak memasukkan lagi kartu yang kedua. Sehingga nanti ketika kita ambil lagi kartu yang kedua, jumlah kartu bridge bukan 52 lagi, tapi sudah menjadi 51. Nah, di sini kita diminta menghitung probabilitas kartu kedua kartu tadi berapa peluang kejadiannya, ya. Jadi kita diminta menghitung peluang kejadian kedua kartu as tadi untuk ditarik. Di sini Anda juga harus ketahui bahwa dalam satu set kartu bright tadi ada 4 kartu asnya. Satu berbentuk love, ada yang berbentuk keriting, ada yang berbentuk wajik, dan satu lagi adalah pohon beringin. Nah, itu ada 4 kartu asnya. Nah, sekarang ditarikan yang pertama, ya, itu peluang kejadiannya adalah sebesar 4/5. Nah, setelah kita keluarkan, ya, kita ambil satu kartu asnya tadi, sehingga peluangnya hanya tinggal 3. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini kita lihat formula tadi, yaitu kita akan menghitung peluang as pertama dan as kedua setelah as satu sudah ditarik. Nah, ini formulanya adalah peluang as satu dikali dengan peluang as dua terambil setelah as satu sudah ditarik. Nah, peluang as yang pertama tadi itu adalah sebesar 4/52 dan peluang as yang kedua ditarik setelah as satu terjadi sebesar 3/51. Ingat ya, jumlahnya 51 karena kartu as yang pertama sudah dikeluarkan. Makanya jumlahnya jadi 51. Nah, sekarang hasil perhitungannya adalah 4/52 dikali 3/51 sebesar 12/2652. Kalau dibikin lebih sederhana lagi adalah sebesar 1/221. Nah, saya rasa cukup mudah ya untuk memahami perhitungan pada hukum perkalian ini, ya. Jadi pada prinsipnya jika Anda memahami dari masing-masing kejadian ini perbedaannya, maka Anda akan mudah untuk melakukan perhitungan baik itu hukum pertambahan maupun hukum perkalian. Jadi saya ulang kembali untuk hukum pertambahan, ya, ada 2 kejadian yaitu mutually eksklusif dan non mutually eksklusif. Sementara untuk hukum perkalian ada 2 kejadian yaitu kejadian peristiwa bebas dan satu lagi peristiwa bersyarat atau tidak bebas. Slide selanjutnya adalah kita bahas juga tentang konsep probabilitas yang lainnya, yaitu kombinasi dan permutasi. Saya yakin juga Anda sudah pernah melakukannya ketika Anda menjadi pelajar di bangku SMA, ya. Mungkin di SMP pun sudah pernah dipelajari juga. Dan di sini kita coba membahas ya bagaimana aplikasi kombinasi dan permutasi. Sebenarnya yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Nah, kombinasi ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan tanpa memperhatikan urutan. Jadi kita menyusun gitu ya sampel, tapi
tanpa memperhatikan urutan, itu kombinasi. Nah, ini formulanya bisa Anda lihat adalah kombinasi sama dengan n faktorial dibagi dengan x faktorial dikali dalam kurung n dikurang x faktorial. Bagaimana dengan permutasi? Nah, permutasi merupakan teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan urutan. Jadi ketika kita menyusun sampel di dalam dalam suatu kejadian gitu ya, itu memperhatikan faktor urutan. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Kalau dikombinasi itu misalkan A, B sama dengan B, A. Tapi kalau dipermutasi, A, B itu berbeda dengan B, A. Nah, itu yang perlu Anda ketahui perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Ini contoh perhitungan dari kombinasi, ya. Kasusnya adalah dalam suatu perkuliahan terdapat 4 kelompok mahasiswa. Ya, dalam suatu perkuliahan terdapat 4 kelompok mahasiswa. 2 kelompok diantaranya akan dipilih untuk presentasi di depan kelas. Berapa kombinasi yang mungkin terjadi? Nah, ini dalam contoh ini sudah Anda pasti tahu ini kombinasi ya, karena kita sedang membahas kombinasi. Tapi nanti ketika di ujian, kadang saya tidak membuat bahwa ini adalah soal kombinasi. Anda harus bisa menentukan bahwa ini adalah kasusnya adalah kasus kombinasi. Nah, di sini kita lihat kasusnya adalah terdapat 4 kelompok dan ada 2 yang akan dijadikan sampel untuk mempresentasikan laporannya mereka lah mungkin ya, contohnya di depan kelas. Nah, itu misalnya kita namakan kelompoknya adalah kelompok A, B, C, D. Nah, jadi misalkan kelompok A, B atau kelompok B, A itu sama saja gitu artinya. Ya, jadi tidak memberi makna terhadap urutan dari dua kelompok yang terpilih. Jadi kalau kelompok A dan B yang terpilih itu sama saja dengan kelompok B dan A yang terpilih. Jadi artinya tidak memperhatikan urutan dari nama kelompok. Nah, jadi seberapa banyak kita bisa membentuk susunan dari kelompok yang akan maju presentasi. Nah, kita pakai perhitungannya kombinasi. Nah, ini rumusnya adalah 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 4 kurang 2 faktorial. Jadi 4 itu adalah n-nya dan 2 itu adalah angka x. Jadi rumusnya tadi adalah rumus kombinasi kan n faktorial dibagi dengan x faktorial dikali dengan n dikurang x dalam kurung faktorial. Nah, itu rumusnya kombinasi. Nah, setelah kita masukkan angkanya, maka kita bisa lakukan perhitungan ya. Di sini hasilnya adalah 6. Dari mana dapat angka 6? Nah, ini angka 4 faktorial. Angka 4 faktorial ini ada 2 faktorial dikali 4 dikurang 2. 4 kurang 2 itu adalah 2 faktorial. Jadi di sini kita bisa lihat di sini adalah 2, ini bukan 2 ya, 4 faktorial nih. Ini maaf ya, ini adalah angka 4 faktorial ya, 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini kalau 4 faktorial maka kita uraikan ya, bentuknya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1. Ya, 2 faktorial 2 kali 1 dikali ini karena 4 kurang 2, jadi di sini juga nanti 2 dikali 1 faktorial, 2 kali 1 ya, jadi 2 faktorial itu 2 kali 1. Dan di sini nanti dapatnya adalah 4 kali 3, 12. Ya, ini 2 faktorial dikali 1 ini kan bisa kita coret ya. 2 kali 1 dicoret salah satu di bawahnya. Coret. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah 12. Ya, ini yang tinggal 4 kali 3, dapatnya 12.
dan berikutnya 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya adalah 6. Jadi artinya kita bisa membuat 6 susunan kelompok yang akan maju presentasi. Nah, itu bisa kita lihat apakah kelompok A dan B, A dan C, A dan D, B dan C, B dan D, atau C dan D. Baik, berikutnya adalah contoh perhitungan permutasi. Di sini kasusnya adalah bila di rumah sakit ada 5 pasien yang mau dioperasi setiap hari. Tetapi kemampuan melakukan operasi hanya 3 pasien. Maka berapa jumlah susunan yang dapat dibuat? Nah, ini perlu kita ketahui dulu bahwa yang X-nya adalah 3 dan N-nya adalah 5. Nah, di sini kita akan membuat gitu ya susunannya itu ada berapa gitu ya, dari 5 itu ada berapa susunan tiga yang terdiri dari 3 pasien yang akan dioperasi. Nah, ini rumusnya adalah permutasi sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang x dalam kurung ya faktorial. Nah, ini kalau kita masukin angkanya n itu tadi 5, berarti 5 pembilangnya 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 dalam kurung ya, faktorial. Nah, jadi hasilnya adalah 60 ya, 60 susunan pasien. Jadi A, B, C. Nah, bisa juga kita bikinnya C, B, A. Bisa juga nanti bisa juga dengan C, A, B. Itu berbeda ya, berbeda. Kalau dikombinasi C, A, B ya, C, A, B sama dengan A, B, C. Karena tidak memperhatikan urutan kalau dikombinasi. Tapi kalau dipermutasi, A, C, A, B, C akan berbeda dengan C, A, B. Ya. Atau akan berbeda juga dengan B, A, C. Nah, sehingga dengan hanya terdiri 5 pasien, tapi yang akan diambil 3 gitu ya, 3 pasien itu bisa terbentuk 60 susunan pasien yang akan dioperasi. Saya rasa cukup ya untuk penjelasan tentang permutasi. Nah, ini adalah slide saya yang terakhir tentang konsep probabilitas. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Apabila tidak ada yang tidak dimengerti, maka dipersilakan untuk berdiskusi di WA group yang sudah kita bentuk. Nah, untuk saat ini saya akan mengakhiri presentasi ini terlebih dahulu. Semoga Anda bisa memahami dengan baik apa yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.